54.000 tahun lalu ada satu kelompok unik yang tinggal di dalam gua. Seorang ayah, anak, perempuan, dan beberapa anggota lain yang merupakan kerabat dekat mereka. Hal yang menarik di sini adalah mereka merupakan keluarga Neanderthal pertama yang kita ketahui. Satu tim ilmuwan mempelajari DNA kuno dari gigi dan tulang mereka untuk memahami lebih jauh tentang kehidupan masyarakat awal. Dan penelitian ini menunjukkan penemuan keren bahwa mereka mungkin tinggal di gua-gua ini bersama-sama. Ada 11 Neanderthal yang tinggal bersama di satu gua dan 2 lainnya dari gua lain yang berada di dekatnya. Jadi jumlahnya ada 13, 8 berusia dewasa dan 5 anak-anak. Bersama dengan DNA mereka, para ilmuwan juga menemukan peralatan batu dan tulang belulang hewan. Neanderthal adalah kerabat manusia kuno yang paling dekat dengan kita. Tengkorak mereka panjang dan pipih jika dibandingkan tengkorak Homo sapiens yang lebih bulat. Mereka juga memiliki tonjolan alis di atas mata yang terlihat jelas. Kamu bisa dengan mudah mengenali mereka dari wajahnya dengan bagian tengahnya yang menonjol ke depan. Selain itu, hidung mereka juga besar dan lebar. Beberapa meyakini bentuk hidung ini merupakan cara mereka beradaptasi di lingkungan yang dingin dan kering. Bagian dalam hidung yang lebih besar melembabkan dan menghangatkan udara yang dihirup dengan lebih baik. Tidak seperti kita, mereka tidak memiliki dagu yang menonjol. Selain itu, bekas goresan pada gigi depan mereka menunjukkan Neanderthal menggunakannya sebagai tangan ketiga untuk menyiapkan dan mengolah bahan makanan. Tubuh mereka kuat dan berotot dengan bahu dan pinggul yang lebar. Tinggi rata-rata mereka adalah 150 hingga 175 cm dengan berat 64 hingga 82 kg. Tubuh yang gempal dengan lengan bawah dan tulang kaki bawah yang pendek meminimalkan permukaan kulit mereka, yang melindungi dari hawa dingin dengan lebih baik. Harapan hidup mereka sekitar 30 tahun, meskipun beberapa di antaranya hidup lebih lama dari itu. Neanderthal tinggal di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Eropa dan Asia selama lebih dari 350.000 tahun. Mereka menghilang sekitar 40.000 tahun yang lalu. Itu adalah masa di mana kita mulai menemukan jejak Homo sapiens di Eropa. Keluarga mereka beranggotakan 10 hingga 20 orang. Jumlah itu jauh lebih sedikit daripada populasi masyarakat manusia purba maupun modern. Ini lebih mirip dengan populasi kelompok spesies langka yang hampir punah. Para Neanderthal ini tinggal di gua-gua mereka dalam komunitas kecil, tapi tidak hidup terisolasi dari sesamanya. Mereka saling bergantung pada satu sama lain untuk bertahan hidup. Mereka mengurus satu sama lain, terutama yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Selain itu, gua-gua mereka tidak seprimitif yang kita bayangkan. Sebagai contoh, ada lubang di dekat sumber api yang mungkin mereka gunakan untuk memanaskan air. Mereka juga menata ruang mereka, ada ruang tidur, tempat untuk membuang sampah, dan area untuk membuat peralatan batu dan menyiapkan makanan. Mereka melintasi lembah-lembah sungai untuk menangkap mangsa seperti bison, ibex, kuda, dan hewan lainnya. Mereka terampil dalam menyusun strategi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mereka memahami pola migrasi rusa kutub. Jadi, mereka merencanakan strategi sesuai dengan prediksi kemana arah pergerakan mangsanya. Salah satu hewan terbesar yang mereka incar adalah mammoth berbulu. Kamu pasti tahu mereka, kerabat gajah modern yang diselimuti bulu dengan berat mencapai 5.400 kg dan sudah lama punah. Banyak penelitian menunjukkan mammoth berbulu dan Neanderthal memiliki beberapa ciri genetik yang sama. Ini tidak terlalu mengejutkan kalau dipikir-pikir. Kedua spesies ini berkembang dari nenek moyang dari Afrika sebelum akhirnya berhasil beradaptasi dengan iklim Eurasia yang dingin dan keras selama zaman es. Jadi keduanya menghadapi kondisi yang sama dan punah pada waktu yang hampir bersamaan. Neanderthal juga menggunakan batu untuk membuat alat, mirip yang digunakan oleh manusia purba lainnya, seperti pengerik dan pisau dari kepingan batu. Alat-alat yang ditemukan para ilmuwan di dalam kedua gua yang mereka teliti dibuat menggunakan bahan yang sama. Itu berarti komunitas-komunitas tersebut mungkin bergaul dan berinteraksi satu sama lain. Hingga abad ke-20, banyak yang mengira Neanderthal sangat berbeda dengan manusia modern. Dilihat dari genetika, penampilan fisik, dan perilakunya.
Namun, penemuan-penemuan terbaru tentang populasi fosil Eurasia yang masih utuh ini menandakan bahwa pemiliknya sama seperti manusia yang hidup di zaman sekarang. Neanderthal hidup sebelum dan selama zaman es terakhir, di lingkungan paling keras yang pernah dihuni manusia. Selain membuat peralatan dan menangkap hewan, mereka juga mengumpulkan tanaman dari sekitar mereka. Mereka juga sering memakan sayuran yang dimasak. Kemampuan mereka untuk bertahan hidup selama puluhan ribu tahun selama zaman es terakhir adalah contoh bagus tentang bagaimana manusia mampu beradaptasi dalam hampir semua kondisi. Neanderthal adalah pembuat seni gua paling pertama yang kita ketahui. Para ilmuwan menjelajahi 3 gua tempat mereka tinggal di Spanyol dan semuanya memiliki lukisan titik-titik hitam dan merah, hewan dan simbol geometris. Ada juga cap tangan, stensil, dan ukiran. Lukisan-lukisan ini dibuat lebih dari 60.000 tahun yang lalu. Karena Homo sapiens datang ke Eropa 20.000 tahun setelahnya, kita bisa berasumsi bahwa Neanderthal adalah satu-satunya spesies manusia di benua tersebut pada saat itu. Jadi pastilah mereka yang menciptakan karya seni ini. Selain itu, gua-gua ini terpisah sejauh 700 km, jadi tidak mungkin hanya beberapa Neanderthal yang membuatnya. Lukisan jelas menjadi tradisi mereka sejak lama. Mereka juga penggemar berat mode. Mereka membuat perhiasan sendiri, beberapa di antaranya dari cakar elang. Contoh tertua yang telah ditemukan berusia hampir 130.000 tahun. Kemungkinan besar mereka juga menggunakan pigmen untuk menyamarkan atau menghiasi tubuh mereka. Selain itu, Homo sapiens bukan satu-satunya spesies yang menggunakan api. Para peneliti mengamati lebih dari 140 titik api unggun di seluruh Eropa dan menyadari bahwa Neanderthal juga sudah menggunakan api untuk waktu yang lama. Tanda-tanda ini berupa arang, tulang yang gosong, dan artefak batu yang dipanaskan. Neanderthal menggunakan api untuk memasak makanan dan membuat peralatan. Mereka menempelkan batang kayu pada potongan batu dengan pancang yang berfungsi seperti lem alami. Karena membakar kulit pohon birch adalah satu-satunya cara membuat cairan lengket ini, berarti Neanderthal sudah bisa memanfaatkan api. Kebanyakan orang mengira Neanderthal hanya mendengus, tapi kenyataannya tidak demikian. Mereka memang belum berbicara seperti kita. Dada yang besar, postur tubuh, dan bentuk tenggorokan mereka mungkin menghasilkan suara yang lebih keras dan bernada lebih tinggi daripada suara manusia pada umumnya. Mereka tidak memiliki kosakata yang lengkap seperti kita, tapi mereka mampu mengucapkan tuturan yang kompleks karena memiliki tulang hyoid. Tulang kecil ini juga ada di leher kita yang menopang akar lidah kita. Ini fitur yang sama yang memungkinkan kita berbicara. Mereka lebih mirip dengan kita dari yang kita duga. Beberapa percaya Neanderthal bahkan membuat perahu agar bisa berlayar melintasi Mediterania. Neanderthal tidak tinggal di suatu tempat, lalu punah, dan kemudian manusia modern muncul. Sepertinya kelompok-kelompok ini bertemu sekitar 100.000 tahun lalu di Jazirah Arab atau Timur Tengah. Saat itulah, kelompok pertama manusia modern berpindah dari Afrika. Para ilmuwan menganalisis DNA salah satu wanita Neanderthal yang hidup lebih dari 50.000 tahun lalu, dan DNA-nya juga mengandung genetika dari manusia modern. Beberapa karakteristik yang kita miliki seperti warna kulit dan rambut, suasana hati, dan pola tidur berhubungan dengan jumlah sinar matahari yang kita dapatkan. Neanderthal tinggal di Eropa dan Asia dalam waktu lama sebelum manusia modern tiba di sana, sehingga terbiasa dengan sinar matahari yang lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang datang dari Afrika. Neanderthal memiliki beragam karakteristik karena paparan sinar matahari yang lebih sedikit, dan karakteristik ini diwariskan kepada keturunannya ketika mereka memiliki anak dengan manusia modern. Dengan kata lain, beberapa karakteristik yang dimiliki manusia modern saat ini dipengaruhi oleh gen Neanderthal. Sebagai contoh, orang-orang yang suka bergadang seringkali memiliki gen Neanderthal. Selain itu, sekitar 1% Neanderthal memiliki kulit putih, rambut merah, dan bahkan mungkin bintik-bintik di kulit.